teman-teman semuanya, ada nggak sih dari kalian yang kuliah di UT sambil kerja juga dan ngambil tukon? Jadi kan kita kuliahnya online ya, terus ada diskusi itu dari sesi 1 sampai sesi 8 dan tugasnya juga lumayan banyak. Ada nggak sih dari kalian yang kewalahan ngerjain diskusinya yang banyak banget? Mending kalian nonton video ini sampai akhir karena aku akan kasih tips and tricksnya supaya kalian bisa ngerjain tugas ini dengan cepat ya, cermat, dapat nilai bagus tanpa joki, 100% gratis. Aku akan share di video ini. Jadi ini adalah contoh screenshot dari nilai diskusi dan nilai tugas aku yang dapat nilai 100 guys. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan subscribe aku. Bantu aku menuju 100.000 subscriber ya guys, meskipun masih jauh banget. Semoga aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu tips dan triks ini. Guys, jadi aku tuh rekam video ini hari Jumat 10 Januari jam 12:30 pagi, dan tripod aku nih nggak tahu kenapa goyang-goyang terus. Jadi kalau misalnya videonya kayak gempa gitu ya, goyang-goyang, aku minta maaf ya guys. Jadi guys, aku tahu ya tips dan triks ini aku dikasih tahu sama rekan kantor aku yang dia tuh lebih senior masuk UT-nya daripada aku. Nah, sebutlah rekan kerja aku ini adalah Bang Budi ya. Jadi intinya sebelum aku tahu tips ini dari Bang Budi, aku tuh biasanya ngerjain diskusi dan tugas itu aku bawa buku ke kantor. Nah, pas jam makan siang itu aku ngetik manual dari buku itu, aku ketik terus aku kirim jawabannya ke website e-learning itu. Nah, Bang Budi ini tuh ceritanya kayak dia ketawa karena dia bilang, kok kamu rajin banget ketik manual, padahal kita itu udah harus cerdas, kata dia. Kita tuh nggak usah ngetik yang manual karena udah banyak cara-cara cepat untuk mengerjakan tugas UT. Disitulah Bang Budi itu ngasih tahu tips dan triks ini. Tips yang pertama yaitu jangan lupa kalian ketik salam ya guys ya. Nah, misalnya ada soal nih ya, soal diskusi, terus kalian klik jawab. Nah, di situ kalian ketik aja selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Bisa juga assalamualaikum, tapi biasanya aku pakai salam yang universal aja karena takutnya kan dosennya non muslim ya. Jadi aku pakai salam yang universal. Ada beberapa mahasiswa juga yang dia memperkenalkan diri kayak nama dan NIM-nya, tapi aku nggak nulis nama dan NIM karena menurut aku di sistemnya itu udah ada nama dan NIM-nya. Nah, ini tuh berhubungan juga ketika aku PKBJJ, itu tuh ada dosen yang cerita kalau mahasiswa itu ya, dia menggunakan kata-kata yang tidak baik ya, tidak sopan, sehingga dia tidak diluluskan di mata kuliah itu. Jadi benar-benar sopan santun juga harus dijaga ya guys, meskipun online, pakai bahasa yang santun, jangan lupa gunakan salam di awal kalimat. Tips yang kedua, penilaian diskusi di sesi 1 itu bisa menunjukkan sifat dan karakter dosen kita dalam menilai ya guys. Contohnya gini, biasanya aku di sesi 1 ya, dan abang-abang kantorku ini yang sesama UT, kita tuh di sesi 1 tuh biasanya kita copy paste aja, copy paste dari Studoku atau ya script ya, pokoknya website AI kayak gitu, untuk ngeliat kira-kira dosennya ini kalau misalnya kita jawab pakai AI, apakah akan diberikan nilai yang baik atau tidak. Ada beberapa dosen ya, mata kuliah kita tuh kopas dari Studoku dan itu dapat nilai 80-an sampai 90-an. Kalau misalnya di diskusi 1 itu dapat nilainya sebesar itu dan menurut kalian ini udah memuaskan banget nih, dapat nilai 80-an atau 90-an. Nah, seterusnya dari sesi 2 sampai sesi 8 kalian bisa copy paste terus guys dari script atau dari Studoku. Nah, buat temen-temen yang masih terkendala dalam membuka Studoku, misalnya kayak dia masih trial ya, atau mungkin harus nonton iklan, di sini aku akan ajarin teman-teman untuk masang ekstensi VPN di Google Chrome teman-teman. Setelah kalian memasang ekstensi VPN di Google Chrome ini, kalian bisa mengakses Google Studoku ya selamanya gratis, nggak perlu bayar lagi guys. Kalian juga bisa buka website AI lainnya secara gratis karena kan kita udah pakai VPN dari luar negeri ya. Nah, jadi kalian pasang ekstensi yang tadi ya. Nah, untuk script ya, dia tuh kalau misalnya kalian mau yang gratisan, dia ada link khususnya. Jadi kalau kalian buka script, ada beberapa yang dia harus nonton iklan ya, atau harus sign up ya, atau harus subscribe dulu. Nah, aku akan kasih link untuk kalian bisa mengakses script secara gratis, 100% free tanpa biaya apapun. Nah, linknya nanti aku taruh di kolom komentar dan aku akan kasih tahu cara teman-teman pakai link tersebut supaya bisa buka script secara gratis.
Lanjut lagi, kalau misalnya penilaian sesi 1, tadi kan kalian kopas ya, terus kalian penilaian sesi satunya dapat nilai 60-an sampai 70-an, itu tandanya dosen kalian perfeksionis guys. Itu artinya menunjukkan bahwa dosen kalian maunya kalian baca dari modulnya ya. Jangan sampai kalau misalnya sesi 1 kalian dapat nilai 70, besokannya kalian kopas lagi dari sudoku, dari skrip lagi, dapat nilai jelek lagi terus. Jangan kayak gitu, karena ada beberapa dosen yang emang maunya tuh jawabannya dari modul UT supaya kita baca bukunya. Nah, salah satu contohnya itu dosen aku sistem informasi manajemen kemarin itu tuh bener-bener harus textbook, jawabannya harus sesuai dari buku. Nah, gimana caranya supaya kita gampang nyari jawaban dari modul? Kita nggak perlu ngetik ya, nggak perlu ngetik secara tradisional gitu, karena semuanya udah serba mudah dan aku akan kasih tipsnya. Kalian klik Kotobi UT di Google Chrome. Nah, abis itu kalian login pakai akun Microsoft ini, email dan passwordnya itu dikasih sama UT guys. Nah, abis itu aku mau pilih sistem informasi manajemen. Misalnya aku mau jawab diskusi modul ini ya. Ini tuh modulnya tersedia dari 1 sampai 9. Kalian tinggal pilih aja, halamannya juga udah full. Aku dapat soal diskusi klasifikasi sistem dan aku akan screenshot ini. Jadi kalian cari snipping tool ya di aplikasi bawaan laptop. Jadi kalian nggak usah install snipping tool, itu udah ada di laptop kalian. Habis itu kalian screenshot yang mana yang mau kalian screenshot itu. Jadi nggak full satu layar guys. Aku screenshot khusus untuk yang tulisan ini aja. Nah, setelah itu aku save dalam bentuk gambar. Nah, habis itu aku ubah gambarnya menjadi teks. Ubah secara online aja guys. Nanti kalau udah selesai kalian tinggal salin, terus kalian langsung jawab deh di website e-learningnya. Kalau kalian ngerasa yang tadi masih kurang, kalian bisa lanjut ke halaman berikutnya, kalian screenshot terus kalian ubah lagi menjadi teks. Jadi kayak gitu guys, gampang banget kan. Kalian bisa pakai cara ini ya buat nanti. Jadi kalian nggak perlu ngetik satu-satu lagi guys. Kalian tinggal buka modulnya secara online, kalian screenshot, kalian convert ke teks, terus kalian jawab deh ke website e-learningnya. Jangan kayak aku ya. Aku waktu itu ngetik satu-satu guys. Itu lumayan capek banget. Karena kita kan kuliah itu bukan cuma satu matkul ya, bisa sampai 7 matkul bahkan. Lumayan capek banget kalau misalnya kita ngetik manual. Tips yang ketiga, khusus untuk diskusi, usahain kalian ngejawabnya itu versi teks. Jadi ada beberapa orang ya ketika diskusi dia itu ngasih PDF atau ngasih dokumen, karena mungkin kalau ngerjain langsung di diskusi web e-learningnya itu mungkin agak susah kali ya. Jadi mereka jawabnya pakai PDF atau Docs. Nah, kalau untuk diskusi ya, pas aku PKBJJ itu dikasih tahu kita tuh harus ngerjainnya versi tulisan aja, versi ketikan. Jadi jangan mengirim dokumen karena dosennya itu rawan untuk tidak melihat, karena kan harus di-download, harus dilihat kayak gitu kan. Itu akan ribet karena emang kalau diskusi itu harusnya ketikan, bukan dokumen yang dikirim. Nah, kalaupun kalian itu harus mengirim jawaban yang matematika ya, yang banyak rumusnya, mending kalian scan terus kalian insert gambar daripada insert dokumen. Tadi kan kalau diskusi itu wajib ketikan ya. Nah, kalau tugas baru guys, kalian wajib ngirim versi PDF. Atau ada beberapa matkul ya kayak lab auditing, dia versi Excel. Jadi XLXS gitulah pokoknya, bukan versi PDF. Oke, kita lanjut lagi ke tips yang keempat. Jadi kan kita dapat jawabannya dari AI ya, atau dari buku modul. Intinya itu bukan hasil pemikiran kita sendiri. Jadi tips yang keempat adalah selalu berikan kesimpulan. Meskipun hanya satu paragraf, meskipun hanya sedikit, berikan kesimpulan berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Kak, aku nggak bisa bikin kesimpulan kak, boleh nggak kesimpulannya aku copy paste lagi? Boleh-boleh aja sih, intinya ada kesimpulan dan kalian tambahin ketikan menurut saya ya. Jadi ketika diskusi maupun tugas, kalian tambahin kesimpulan .2 menurut saya, supaya kelihatannya itu kalian emang udah paham materi itu dan kalian memberikan opini gitu terhadap teori itu.
Tips yang kelima ini penting banget guys kalau kalian mau dapat nilai yang bagus, yaitu memberikan referensi. Jadi kalian harus mencantumkan sumber referensinya itu dari mana untuk mencerminkan kalian mahasiswa yang terdidik, kalian menghargai hak cipta kayak gitu. Nah, ada beberapa dosen ya guys, ini pengalamannya terjadi di aku. Jadi aku tuh jawab yang kayak tadi urutannya salam, aku jawab jawabannya, aku kasih kesimpulan, dan aku nggak ngasih sumber referensinya, aku nggak mencantumkan sumber referensinya. Dan kalian tahu nggak guys, padahal jawabanku bener tapi dikasih nilai 70 karena nggak ada sumber referensinya. Jadi kalau misalnya kalian bingung sumber referensinya apa, cukup cantumin satu sumber referensi aja, yaitu modul EKMA atau EKSI ya, terus nomornya berapa. Nah, modul UT tambahin aja itu ya, meskipun cuma satu tuh nggak masalah guys. Nah, tips yang keenam, tips yang terakhir, yaitu banyak-banyak berdoa supaya kalian dapat dosen yang baik, yang ngasih nilainya bagus, auto A. Jangan sampai kalian ketemu dosen yang killer, yang ngasih nilainya jelek-jelek. Karena ini terjadi di aku dan teman-temanku. Jadi kami sama-sama nonton satu channel YouTube gitu tentang pembahasan ya, lab audit. Terus yang satu dapat nilai A, yang satu dapat nilai B, bahkan dapat nilainya C. Itu kan padahal jawabannya sama ya, tapi beda kelas, beda dosen, beda nilai ternyata. Padahal isi jawabannya itu sama. Jadi kadang kita juga bingung ya kalau misalnya bisa beda gitu. Sedangkan dosen UT ini ketika mereka menilainya jelek, mereka tuh nggak ngasih kunci jawabannya. Padahal kan kalau eksakta ya hitungan, dia itu mutlak guys, kecuali opini ya. Kalau misalnya opini bisa jadi jawaban aku dan temanku sama, tapi nilainya beda karena dosennya punya cara pandang yang berbeda sebenarnya itu. Nah, itu dia 6 tips dan triks untuk menjawab diskusi dan tugas supaya kalian dapat nilai yang baik ya, memuaskan dan bisa lulus di mata kuliah itu. Sebenarnya buat kalian yang mau joki tuh bisa-bisa aja dan sah-sah aja. Banyak juga kok orang kantor aku mereka yang joki, tapi inget guys, joki itu paling murah ya katanya abang-abang di kantorku itu paling murah 15.000 dan ada yang 25.000 ya, tergantung lah tarifnya. Dan menurut aku pribadi, aku sampai sekarang nggak pernah joki dan aku akan sepakat untuk tidak akan pernah menggunakan jasa joki karena menurut aku sayang banget duitnya. Mendingan aku buat beli nasi padang, karena aku anak rantau, jadi aku harus menabung untuk membeli tiket pesawat pulang kampung. Aku yakin bagi teman-teman semuanya yang kerja full time ya, dari pagi sampai sore, bahkan ada yang 6 hari kerja, aku yakin kalian bisa mengerjakan soal diskusi dan tugas ini sendiri tanpa joki, karena kalian bisa langsung kopas aja dari Studoku, dari Script, banyak website AI lainnya. Kalian juga bisa langsung screenshot modul ya, online UT, terus kalian convert ke teks, kalian langsung copy paste lagi ke website e-learning itu. Sebenarnya sekarang udah lebih mudah guys, jadi kita usahakan mengerjakan sendiri. Oke, mungkin segitu aja videonya. Gak terasa ini tuh udah jam 1:15 pagi ya, Jumat tanggal 10 Januari. Mungkin kedepannya aku akan bahas secara detail tentang ujian di UT gimana guys, ujian online, ujian TTM, ujian THE ya, online exam, terus tips belajarnya gimana, karena kan modulnya tebel-tebel banget ya. Gimana kalau misalnya aku bikin video itu ke depannya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe aku. Kalau kalian gak suka video ini, kalian skip aja, jangan kalian dislike ya, karena nanti aku jadi sedih, gak mau bikin video lagi. Jadi kalau kalian gak suka, kalian langsung unsubscribe aku, gak usah nontonin video aku. Tapi kalau kalian suka, kalian like, komen, dan subscribe, kalian share ke teman-teman kalian. Dadah semuanya, semoga kalian selalu berkah ya kuliah di UT dan cepat lulus.